surga. Subuh kemarin kita menggambarkan bahwa Al-Quran itu di dalam menyusun isinya selalu dalam bentuk keseimbangan, selalu dalam bentuk keseimbangan. Kalau sebetulnya di ayat berkenaan tidak seimbang, itu mengandung arti bahwa keseimbangan itu ada di tempat lain, ya. Jadi keseimbangannya itu di tempat lain. Kalau di ayat yang kita temukan kayaknya tidak seimbang, berarti di tempat lain substansinya diseimbangkan. Ini sebagai gambaran. Jadi orang yang masuk neraka itu, ya, orang yang masuk neraka itu termasuk orang yang sangat kafir, ya, sangat ingkar. Bukan orang kafir, ya, bukan orang kafir. Ukurannya sangat ingkar. Bukan orang kafir saja. Digambarkan dia mengeluarkan teriakan. Dia menggambarkan teriakan, ya. Penyesalan terhadap amal-amal yang sudah dilakukan, ya. Sehingga amal-amal itu membuktikan bahwa amal-amal itu tidak sesuai, ya. Jadi dia minta kembali, berteriak, ya. Yastarihun, minta kembali ke dunia ini supaya dia melakukan amal-amal yang lain, ya. Kemudian digambarkan bahwa Allah itu Maha mengetahui, ya. Innahu alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati kan. Jadi tergambarlah kita bahwa niat nawaitu yang dilakukan atau dilaksanakan apa-apa kebajikan itu terbongkar, ya. Bahwa itu tidak di dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hussilu ma fis sudur. Allah akan bongkar nanti niat-niat apa yang terkandung di dalam hati kita, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlapis-lapis, ya. Berlapis-lapis. Kemudian yang menjadi khalifah, yang dipilih menjadi khalifah itu adalah khalifah yang tidak melaksanakan apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Dia kafir dalam arti ingkar, nah itu padanannya. Maka digambarkan padanan orang yang masuk surga itu, ya, orang pemimpin, berarti dia punya ilmu, dia punya kekuatan, ya, punya kekuasaan, punya pengaruh, ya, terhadap masyarakatnya. Tapi dia tidak menggunakan segala anugerah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pemimpin, ya. Dia tidak gunakan, ya. Itulah padanan orang yang masuk surga itu. Nah, sekarang kita sebetulnya yang masuk surga yang sepadan dengan tadi siapa? Ya, kita sudah membicarakan, dia mengucapkan alhamdulillah, sudah dia ucapkan, itu padanan suara, ya. Mari kita lihat padanan ilmu, padanan keikhlasan, ya, padanan
pemimpin. Ya. Mari kita jelaskan bagaimana orang yang masuk surga itu sepadan dengan yang masuk neraka tadi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ya, padanannya orang yang masuk surga, padanan tadi adalah ulama. Jangan salah ngerti bahwa ulama yang dikategorikan di dalam Al-Quran itu adalah hamba Allah yang takut kepada Allah. Itu yang disebut ulama. Jadi siapapun dia, orang biasa atau kiai, ulama, ya, siapapun dia, kalau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ulama. Ya. Dia punya ilmu tapi membawa kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita ini semua takut. Coba bayangkan, berani enggak? Berani enggak dengan sengaja tidak sembahyang subuh misalnya? Enggak ada yang berani. Mudah-mudahan walaupun itu sederhana ya, tapi menunjukkan bahwa kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya. Kemudian innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah, baca kitab Allah, berarti orang itu sekelas membaca itu besar sekali nilainya. Kalau ada Allah itu, ya. Jadi kalau ada Allah, ya, apapun konteksnya pasti sesuatu yang top. Ya. Kalau neraka narullah, kalau kitabullah, ya. Kalau diampuni ada humullah, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa, kitab bacaan yang luar biasa, neraka yang luar biasa, sehingga menghasilkan wa qamus shalah, mereka mendirikan salat, wanfaqu mimma razaqnahum, berinfak sebagian rezekinya dengan rahasia atau terang-terangan, sirra wa alaniyah. Artinya orang itu berinfak yang sungguh-sungguh sudah menjadi pilar ibadahnya, ya. Jadi infak itu ada 7 kelas, ya. Infak itu ada 7 kelas. Segambarkan saja, ya, walaupun sepintas. Orang yang berinfak pertama itu orang yang berinfak biasa-biasa saja, ya. Ada pengumuman edaran dari masjid dia berinfak, ya. Itu yang kelas pertama. Karena sudah membiasakan dirinya, ya, dia berinfak sedikit-sedikit. Infak kedua, orang yang mencari sendiri, siapa, apa yang saya harus bantukan, ya, itu orang yang kedua. Kemudian orang ketiga yang berinfak dalam keadaan susah ataupun senang, itu tidak mudah, ya,
tidak mudah. Kemudian orang berinfak yang tidak pelit, tidak boros, rasional. Ya, orang berinfak yang rasional. Kemudian orang yang berinfak yang sudah banyak infaknya, katakanlah seorang yang punya perusahaan. Nah, itu orang yang berinfak sebagai khalifah, sudah memimpin hartanya, sehingga hartanya dipergunakan untuk kepentingan orang yang lebih banyak. Kemudian orang yang berinfak besar, ibarat kalau dia punya rumah 2, dia jual satu rumah, dia infakkan, korban lebih besar. Kemudian orang berinfak yang sudah pada tingkat tidak memikirkan lagi kepentingan pribadi atau kepentingan umat, berapa saja yang diperlukan dia beri. Nah, itulah gambarannya. Nanti kita kaji lebih detail dengan ayat-ayatnya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi mereka mengharapkan perdagangan dengan Allah itu yang tidak rugi. Nah, orang inilah liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Karena sudah pada top, pengabdian pada top, maka Allah menyempurnakan kepada mereka. Jadi kurang-kurang dikit lah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala disempurnakan. Ibarat dapat nilai 9,5 dijadikan 10. Nah, gitu ya. Ujurahum, pala-pala amal-amal mereka ditambah, wa yazidahum, ditambah kepadanya, yaitu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan mensyukuri. Pada orang-orang yang tadi ya, Allah mensyukuri, memberi sesuatu ya. Kita lanjut lagi. Walladzi auhayna ilaika. Ini surah Quran ya. Di prologi ya. Sebetulnya bisa langsung ya, dikatakan mereka mewarisi Al-Quran, tapi di prologi ini menunjukkan bahwa ini adalah penting ya. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad SAW minal kitab, dari kitab Al-Quran ini ya. Wal haq, ia adalah benar, Al-Quran itu benar. Musaddiqal lima baina yadayhi, musaddiqal lima baina yadayhi, Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu ada tersirat bahwa ada usaha-usaha untuk menegakkan kalimat tauhid gitu, ya. Perhatikan di awal-awal, nanti di ujung-ujung surah As-Saff itu jelas bahwa misi nabi-nabi itu semuanya sama ya. Jadi kalau ada sekarang ini langkah-langkah untuk musyrik, maka ini tersirat adalah perjuangan dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bi'ibadi la khabirun basir. Sesungguhnya Allah mengetahui ya, teliti dan melihat
apa-apa yang dilakukan oleh bi'ibadi. Saya sudah sampaikan, kalau ibadah itu artinya hamba-hamba yang sudah pakem, ya, sudah konsisten, ya, sudah mencapai sesuatu yang baik, ya. Nah, diteruskan dengan summa awrathnal kitab, kemudian kami mewariskan Al-Quran kepada alladzi istafaina min ibadina, kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Jadi hamba-hamba Allah yang dipilih Allah di antara hamba-hambanya. Apakah kita, pertanyaan kepada diri kita, ya, apakah kita termasuk yang dipilih? Mudah-mudahan kita dalam perjalanan kita dalam mengkaji Al-Quran ini, mudah-mudahan kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang pilih ini, ya. Ada dua persoalan dipilih di Al-Quran ini. Satu, dipilih oleh Allah, diperintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan alhamdulillah wassalamun ala ibadiyah. Itu dua yang persoalan kita sekarang ini, ya. Mudah-mudahan